Jadi pada awalnya kemarin saya diminta untuk bercerita tentang penanganan gangguan reproduksi sapi perah ya. Jadi seperti judul yang atas itu, baik Prof. Panca maupun Dok Yogi. Terus saya cerita, waduh, saya tuh nggak ahli banget gitu ya soal gangguan reproduksi. Dan kayaknya gangguan reproduksi itu sudah jadi pelajaran yang tiap hari ya, ketika pada semester tertentu untuk mempelajari ini. Kemudian Dok Yogi, aja Dok, monggo yang sedang dilakukan. Akhirnya saya memiliki ya fokus masalah reproduksi. Jadi fokus kami itu bukan kalau ada hipofungsi sembuh, kalau ada endometritis subklinis, CLP sembuh, kalau ada repeat bleeding misalkan sembuh, sudah bukan itu, karena itu hanya akibat gitu ya. Jadi saya lebih ke sebabnya ya. Sekedar cerita juga apa yang sampaikan Prof. Ismu tadi benar adanya ya. Jadi saat itu di Kecamatan Sendang susunya belum ada 1.000 liter per hari. Saat ini hampir 100.000 liter ya per hari ya. Jadi karena 30 tahun ya, kemudian sudah hampir 100.000 liter. Saat itu bahkan banyak sapi sakit ya, banyak gangguan reproduksi. Sampai Prof. Ismu, Prof. Puji, dan almarhum Dr. Iwan Rizal Hakim itu kerso hadir ke Sendang ya, untuk membantu menangani gangguan reproduksi. Meskipun tidur di kamar berlampu publik, bangun tidur di lubang hidungnya angkus ya, hitam itu ya. Pasti ingat Dok itu. Cerita masa muda itu perlu saya sampaikan karena saya merasa bahwa ada rasa capek gitu ya, ada rasa lelah ya, menangani gangguan reproduksi, nangani sapi sakit. Saya berpikir tidak bisa selamanya saya seperti ini gitu ya. Tidak, saya harus melakukan sesuatu. Oke, dilanjut. Nah ini. Jadi saat kita kuliah kita kan menerima ilmu tentang anatomi reproduksi, penyakit parasita, dan jadilah dokter hewan. Ada yang jadi akademisi, ada yang jadi birokrasi, main di bisnis, ada yang jadi praktisi ya. Saya praktisi koperasi. Saya tidak merasa nyaman kalau banyak sapi sakit ya, meskipun juga berhasil menyembuhkan. Karena kalau di koperasi itu kan semakin banyak sapi sehat itu semakin sukses. Bukan semakin banyak menangani pasien itu semakin sukses, bukan itu. Jadi pola pikir saya seperti itu ya, akhirnya terbentuk seperti itu ya. Akhirnya ya meskipun saya udah di Sendang tapi juga dicoloni sama Prof. Ismu, Prof. Puji gitu ya, sama Dr. Rizal. Jadi saya banyak diskusi. Yang sakit itu bukan sapinya, yang sakit itu peternaknya. Artinya SDM peternaknya harus dibikin pinter gitu ya. Ini masih cerita lama gitu ya, satwa keluarga. Jadi kalau hewan sejahtera, manusia sejahtera, dan ada pertumbuhan. Saya bikin model grafik kayak gini karena ada satu kawasan itu yang populasi sapinya itu negatif pertumbuhannya, menurun ya. Beda dengan Jawa Timur. Jawa Timur itu tahun 2004 ya, itu produksi susu 600 ton.
sekarang sejauh hampir 1.600 ton. Ada satu kawasan ya di provinsi lain 2.400 ton, sekarang tinggal 400 ton. Ya. Ada yang berkurang 50% ya satu kawasan di provinsi lain. Ya. Jadi dokter yakin, tapi juga harus menjaga pertumbuhan. Nah, kalau di divisi reproduksi itu antara kan fisiologi reproduksi ya dan sebagainya itu. Nah, fokus masalah reproduksi ini, jadi fokus KUD ini pada periode pemeliharaan pedet dan periode pemeliharaan induk. Saya cerita, IB gangret kita tangani, IB kita pakai elitbul, kita punya uji suriat, kita lakukan, tapi manakala pemeliharaan pedetnya tidak bagus, gitu ya, itu lambat dewasa umur, lambat dewasa tubuh, lambat dewasa kelamin. Akhirnya pertumbuhan populasi itu bisa negatif. Banyak struktur hewannya itu kan juga nggak kita kendaki gitu. Jadi fokus kami di KUD pemeliharaan pedet. Ya, yang kedua pemeliharaan induk ya. Induk kan ada yang laktasi, ada yang kering kandang. Kering kandang biasanya 3 minggu sebelum melahirkan ya. Kemudian saat partus ya, saat postpartus. Nah ini nanti mungkin saya akan cerita tentang postpartus ya, tetapi tidak semua hal yang terjadi postpartus akan saya sampaikan. Nah, saya tanya ada berapa anak dewasa, umur berapa bulan sapi darah pertama kali di IP, 18 bulan, dan semuanya hanya kira-kira. Saya tanya data nasional itu nggak ada. Umur sapi darah pertama kali berapa? Itu gitu nggak ada. Nah, saya tanya teman yang di New Zealand ya, yang sapinya di sana katanya crossnya FK dan Jersey, itu di sana rata-rata umur 14 bulan. Itu ya bisa birahi ketiga, ibu pertama gitu lah ya. Kemudian di Greenfield itu kan ada alumnus UNER yang di Greenfield itu ya, yang dulu PKN juga. Itu saya tanya juga, sapi di sana FK itu rata-rata umurnya 14 bulan. Sapi darah di KUD Taniwelis ya, ini juga tidak ngawur dengan data juga dari bapak-bapak inseminator. Kita punya data rata-rata umur darah IB pertama, jadi bisa birahi ketiga ya, 16 bulan ya. Jadi kalau saya di Taniwelis ditanya, ini datanya kita punya ya, nggak ngawur gitu, 16 bulan ya. Ini penting ya, karena untuk replacement populasi dan sebagainya ya. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita hanya ngurusi gangret dan sebagainya ya, kalau praktisi iyalah, tapi kalau di lapangan di koperasi kadang ada tambahan cara berpikirnya. Ya itu fokus pemeliharaan pedet. Ini foto-foto pedet yang baru lahir ya. Jadi ciri-ciri sapi FK adalah warna belalnya putih hitam, titik enggak ya. Sebetulnya juga putih merah, tapi warna putih merah ini jarang ya. Ada yang bilang, oh itu jersey, bukan seperti itu. Jadi divisinya sebetulnya ada putih merahnya juga ya. Ada putih merahnya juga, cuman warna seperti itu jarang. Ini tali pusar adalah salah satu titik kritis penyebab penyakit pada pedet, terutama pencernaan dan pernapasan. 50% penyebab sakitnya pada pedet itu pada pencernaan ya, diare. Itu kan karena kita tahu tentu lubang tali pusar itu ada berapa, kemudian untuk apa-apa gitu ya.
bisa dilihat di anatominya ya, yang satu untuk makan, yang satu untuk buang kotoran dan sebagainya. Makanya titik kritis ini berilah antiseptik ya sampai tali pusar kering terus biasanya seminggu udah banyak udah putus ya, banyak yang menyepelekan ini. Paling nanti terus kering sendiri gitu. Padahal penyakitnya kalau masih kecil dari mana ya, paling banyak juga dari situ ketika baru lahir. Ini cara pemberian minum dan pakan pada pedet ya. Jadi lakukanlah dengan posisi seperti ini ya. Jadi di Sendang udah banyak peternak yang dikasih minum kayak gini. Hindarkan yang model kayak gini. Ini kalau di peternakan besar sih sudah biasa ya, di big farm. Tapi kalau di peternakan rakyat kan edukasinya kan juga nggak cukup mudah. Ini tiap harus beli, harus telaten gitu. Kalau gini ditinggal kan tidak apa-apa gitu. Tapi rupiahnya kan banyak kalau udah jadi. Ya. Nah, ini esophageal groove gitu ya. Jadi ada lekukan, cairan bisa langsung nggak masuk. Ilmu dasar, tapi banyak masyarakat ini yang menyepelekan gitu ya. Karena apa? Kita tahu kalau baru lahir kan yang masih semi ruminan gitu kan ya. Jadi masih 60% kan yang berfungsi gitu. Jadi cair dan bentuk-bentuk bubur ini harus lebih dulu. Ini nanti saya lanjutkan di slide berikutnya ya. Intinya cara memberi minum pedet harus memperhatikan seperti itu ya. Caranya aja. Tentu kualitas susunya kalau CMR, kualitas CMR juga ada ilmu tersendiri juga. Tapi cara masukkan aja seperti itu. Ini sebuah gambar, satu gambar yang rumen pedet umur 10 men. Ya, kalau udah seperti ini kan tidak optimal perkembangan rumen ini, tidak optimal, sehingga stunting dan sebagainya itu ya. Jadi salah memelihara pedet batilan bawah 3 bulan. Kalau bayi balita ya, kalau pedet batilan bawah 3 bulan itu dampaknya luar biasa. Kemudian begini, kalau kolostrum adik-adik semua udah tahu ya. Tapi biasanya rumput itu dari awal diberikan. Kita tahu rumennya kan belum berfungsi, masih jago masuk. Jadi itu rumput itu rumput yang lembut, yang kering lembut itu. Bahkan greenfield itu alfalfa itu impor ya untuk rumput pedetnya itu. Ya, kalau kita ya rumput lapangan itu kan lembut, empuk, kayak kecil gitu ya. Itu rumput baru boleh diberikan pada umur 5 minggu. Kebanyakan di tempat kita agak seperti itu. Rumput sejak awal udah dikasihkan. Konsentratnya setelah darah ya ini. Ya, padahal mulai hari ke-8 itu ya. Itu udah bisa dikasih 100 gram, 100 gram, tambah berapa hari lagi 110, sampai umur 30 hari 400 gram, seperti ini. Tidak banyak koperasi yang mempunyai calf starter. Kalau boleh saya katakan malah hanya KUD Tani Wilis di Koperasi Susu se-Indonesia itu yang mempunyai produk calf starter untuk pelet. Kalau yang pabrikan sih banyak, Susupa punyanya Comfit, kemudian Nufit itu juga punya itu. Ini menjadi perhatian KUD Tani Wilis ya, karena stro bagus tapi pedetnya tidak dipelihara dengan baik, tentu kita akan tidak bisa mendapatkan sapi darah yang bagus. Jadi fokus dewasa kelamin itu bagian dari fokus KUD Tani Wilis tentang reproduksi. Saya lanjutkan. Kemudian ini mudah-mudahan bisa disetel nih. Ini salah satu apa namanya? Miring. Nah,
caranya jadi oke, tidak usah disetel ya, ya. Jadi kepalanya miring ya ini. Jadi salah satu sapi darah itu ya, yang umur muda sudah diraih, sudah IB, hasilnya bagus itu. Ini apa ya, penutupnya tentang pedet ya. Pertumbuhan pedet yang lambat, jika pedet tidak dipelihara dengan baik, tentu pertumbuhan populasi akan lambat ya. Lambat dewasa tubuh dan kelamin, pedet akan stunting. Tulisannya bener dah ini. Umur 2 tahun mungkin baru dewasa tubuh dan kelamin. Ini sekarang mungkin sudah ketawakan oleh peternak, sudah orang tahu kok pakai IB gitu. Pelbaran angka tinggi ya. Jadi kalau keluar susunya hanya sedikit itu jadi daging itu. Kemudian pertumbuhan rumen tidak maksimal sehingga pencernaan tidak bisa optimal fungsinya. Artinya rumennya tidak maksimal. Kita kan kadang-kadang lihat besarnya sapi sama, pakannya sama, tetapi produksi susunya tidak sama keluarnya. Itu pasti ada yang berbeda dengan kondisi rumennya, gitu ya. Dengan manajemen pemeliharaannya itu pasti ada bedanya, gitu ya. Anduknya pasti banyak yang hanya 10 liter, ada 15, itu kadang-kadang meskipun bukan satu-satunya ya, karena juga ada faktor lain lah seperti stres dan sebagainya. Situasi rumen itu menjadi salah satu hal yang memberikan jawaban gitu ya, kenapa sapi itu produksinya nggak sama. Sekarang fokus reproduksi yang kedua ya di tani gilis. Induk kan ada induk laktasi ya, induk kering kandang biasanya setelah bunting 7 bulan ya, biasanya transisi itu 3 minggu sebelum postpartus. Ini biasa dikasih konsentrat bagus ya, kemudian sapi perlu ditempatkan di tempat yang longgar gitu ya, partus ya, postpartus. Beberapa kondisi postpartus yang kadang terjadi ya, ada prolap, ada retensi. Ini adik-adik pasti sudah pernah baca ya. Ini fotonya Pak Irman ya. Ini komandannya Kes Panik B di Sendang, orang Lamongan. Saya lanjutkan ya, ambruk ini kan ada menyebabkan paralisa atau jadi kondisi-kondisi yang adik-adik semua tetap ya, apapun faktor animal welfare seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan kemarin, ini kebutuhan mendasar gitu ya. Jadi semuanya kita tata bagus ya, tetapi tidak kita perhatikan ya. Kemudian head stress ya, head stress itu pengaruhnya besar banget loh ini ya. Head stress ini bisa diganggu reproduksi juga ya. Jadi sudah hampir 400 kandang yang dipasang kipas angin yang bisa dimodifkan hanya temperatur ya. Kalau humidity ya, kelembapan nggak bisa, susah ya, bisa tapi terlalu ribet gitu loh. Tapi kalau temperatur kan tinggal pasang kipas angin. Jadi ini hanya sekilas saja tentang ini ya. Tetap ini kebutuhan dasar ya, air minum, water at lip ya. Kebutuhan dasar pertama kan minum gitu, pakan. Sapi tidak minum bisa mati, kalau nggak makan masih bisa puasa ya. Jadi ini kebutuhan mendasar sapi. Pengairi nggak beli aja loh ya, kalau dijatah gitu loh ya. Misalnya kalau konsentrat gitu loh ya, itu
Itu kita kalau gremengin peternak kayak gitu. Dan juga tukel loh Pak dijatah gitu ya. Ada kan juga ada mengurangi stres kalau minumnya cukup. Asidosisnya bisa diatur kalau antara makan dan minumnya beda gitu ya. Kemudian ada kandang lepas, belum banyak di Sendang. Ya. Kalau di big farm itu semuanya kandang lepas. Kalau di peternakan rakyat yang sapi ini dididik, nggak ada lahannya, nggak ada uangnya untuk bikin apa itu kandang lepas ya. 75% peternak Sendang itu sapinya sekitar 5, induknya 3 ya. Jadi sebulan dia kira-kira terima bayaran dari KLB ya 2,5 juta itu ya. Itu gawe SPP putrane, listrik, BBM, kadang-kadang untuk sembako itu ya kalau harus bikin harus seperti itu ya. Jadi betapa uniknya ngopeni peternakan kecil ya di kampung. Ini rada mikir tapi dibaca saja, nggak usah dipikir. Fokus pada perbaikan nutrisi. Jadi sebetulnya sapi itu juga punya standar kebutuhan energi ya dan kebutuhan protein. Kebutuhan sapi perah betina dewasa ya, misalkan berat badan 500, energi TDI-nya sekian, untuk hidup pokok untuk kebutuhan sekian, untuk susu per liter energi bila lemaknya 4% itu butuh TDI 326 gram ya. Ini sumber datanya dari buku Nestle ini ya. Nah, kemudian untuk protein seperti ini ya. Jadi kita tidak membahas seperti ini jelimet karena saya sendiri juga tidak ngerti, nggak ahli nutrisi saya ya. Tapi artinya memang kita harus ngerti. Itu kan tidak salah Prof Puji ya, mau penelitian di sini head stress protein gitu ya. Ya, makasih gitu. Nanti kami akan malah memiliki banyak informasi ya. Di peternakan nggak mudah sih ya untuk secara stabil ya. Kan yang kayak dikatakan standar itu kan total mix rasionya itu metode tepat ya. Jadi campuran antara konsentrat dan AMT-nya ya. Kalau di big farm sih itu polanya sudah seperti ini. Tapi di peternakan tidak mudah. Saya katakan tidak mudah. Rumput yang di rate hari ini dengan besok itu kadang proteinnya udah berubah. Hari ini kalau bicara rumput, beli rumput di pinggir jalan juga nggak sama gitu. Jadi ngitung protein seperti tadi itu nggak mudah di peternakan rakyat. Ya. Akhirnya meskipun demikian KUD harus melakukan sesuatu, gitu ya. Terpenuhnya kebutuhan pakan secara kuantitas dengan standar bahan kering ini 4% ya, 4% dari berat badan. Kalau berat badan 400 kilo, 4%-nya mungkin ya 16% bahan kering ya. Yang kita sosialisasikan di peternak itu supaya rasio ya rumput dan konsentrat ini paling jelek inilah ya. Jadi konsentratnya 60, HMT-nya 40. Syukur kalau konsentratnya yang 40% ya bahan kering ya. 60% gitu ya. Karena kalau anu seperti asidosis kan bisa juga pencernaannya nggak sempurna, akhirnya hipofungsi. Pencernaan nggak sempurna, akhirnya mungkin repeat feeder, delay ovulation dan sebagainya. Ya, seperti itu. Pemupuan ya, pemupuan ini saya sudah cerita ini ya. 90-an Prof Ismu ya, saya sudah menyarankan seperti ini. Tahun 9 sosial, bahkan sampai hari ini bulan depan kita akan bagi 15.000 polybag gitu ya. Glirisidi
Kaliandra. Adik-adik persen 70% bahan baku konsentrat masih impor. Baik konsentrat untuk sawit, ya, tepung, kedelai dan sebagainya. Kita harus galakkan ya seperti ini. Jadi kedaulatan protein yang subur. Kenapa kita nggak besar-besaran nanam legum, tanaman legum itu? 18% eksportir gandum di Rusia, 7% itu Ukraina, berarti 20% gandum tidak bisa keluar, polar akan naik. Brasil itu musim panas, gandum juga mungkin ditahan. India kita sudah mendengar ya, jadi harga konsentrat saat ini luar biasa kenaikannya. Dibanding setahun yang lalu bisa 40% gitu. Saya lanjutkan. Jadi ini langkah-langkah KUD. Kalau saya bilang perbaikan konsentrat, jadi tahun 2021 kita produksi seperti ini. Semenjak 2022 kita memproduksi listrik dengan protein kasar 20%, TDN lebih naik gitu ya. Jadi saat partus sapi kehilangan banyak energi dan kandungan nutrisi terkuras. Saat itulah kurang membutuhkan nutrisi yang berkualitas tinggi. Periode ini kami menyebutnya golden period ya, karena pada saat postpartus ini banyak kejadian yang pengaruhnya sangat besar pada sapi ya. Saya lanjutkan. Ini grafik produksi susu. Biasa bulan kedua kan naik kan. 2 bulan postpartus biasanya produksi tinggi. Itu disebabkan apa ya? Selain nutrisi yang dimakan, juga karena sapi membongkar cadangan energi yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau bulan itu nutrisinya biasa, setelah itu ya BCS-nya akan jelek gitu ya. Ya, pemberian nutrisi sangat bagus ya, karena apa? Tentu postpartus butuh untuk pertumbuhan tubuh, proses epidrasi, masa infusi, ya, kenaikan antibodi dan sebagainya. Jadi kalau ada mastitis subklinis, kalau ada endometritis subklinis yang berakibat pada kondisi kesehatan sapi, kesehatan kambing, kesehatan reproduksinya, itu bisa disembuhkan sendiri ya, karena antibodinya cukup. Tentu adalah beberapa kondisi gangguan reproduksi setelah melahirkan, yang ibu ada yang CRT ya, ini mungkin ada endometriosis subklinis ya, ada sistik ya, terus menerus gitu ya. Saya nangani cuman kalau ada laporan ATR enggak duit. Kalau sapi kawin berulang repeat breeding, minta sampai 3 kali, ini hampir 20%. Ini saya punya data. Kalau di Sendang sih ada misalkan anestrus, kita duga hipofungsi ya, kita rektal misalkan hipofungsi, dan perbaikan nutrisi, pemberian vitamin E. Ini ada injeksi, ada yang oral, ada obat tradisional, obat hormon gitu, seperti ini. Ini bisa disimpan di suhu kamar, jadi saya pilih yang ini di salah anterior ya, untuk hasilkan FSH dan LH. Ini menariknya karena bisa disimpan di suhu kamar. Saya punya stok hal yang seperti ini ya.
kemudian anestrus apabila diketemukan CLP gitu ya. Itu saya pakai prostenol ya. Ini karena juga bisa disimpan di suhu kamar juga ini. Ya. Kalau di nopros mesti suhu dingin dan sebagainya. Ya. Kenapa sih ada saran seperti ini? Kadang-kadang kan kita nggak bisa stok obat juga. Dan efisiensi kan harus kita lakukan kalau di kali. Kemudian kalau gejala nimfomania gitu ya, itu yang enak juga pakai ini gitu, karena produk ini bisa disimpan di suhu kamar. Kalau ini HCG, ini kan itu adanya ya, ini kan harus disimpan di suhu dingin, teruskan 24 jam terpakai. Kalau nggak terpakai rusak. Ada, saya juga ada ini semua ada ya. Nanti yang PKL di sini, atau yang pakai di sini bolehlah ya, inseminator ketika diinjeksi ya, misalkan repeat feeder yang diduga di levelation itu ya, itu dikasih itu. Ini sama hanya ada para guru repeat feeder ya. Jadi jika ada sapi induk yang birahi GB lebih dari 2 kali, berarti ketiga ya, 2 kali ya, jadi dengan siklus birahi normal. Ini yang saya pernah dengar kan itu kan, dengan siklus birahi normal. Artinya mungkin di levelation ini ya. Tapi jika ada sapi induk yang birahi dengan siklus birahi tidak normal, ini masuk di definisi apa? Ini mungkin karena embrio dead atau late embrio dead gitu. Nah, ini. Tapi kan faktanya repeat breeding kawin berulang kali kan, meskipun siklusnya nggak sama. Jadi cerita-cerita di lapangan seperti itu. Pokoknya kawin bola-bola nggak ada repeat breeder itu aja. Ya, kita tangani mungkin dengan 10 bioden, kemudian dengan surpa, dengan yang paling aman dengan ini ya, karena kita menghindari susu. Meskipun semuanya itu kita perhatikan sekilas saja, jadi faktor yang mempengaruhi di keberhasilan IB tetap SOP ya. Tahu nasibnya, kualitas straw. Ada yang bilang NA-nya straw, ini saya belum ini ya, belum. Kemudian pengamatan peternak, tulang birahi ya, kesehatan induk, kenal lingkungan pakan. Oke, saya kira itu Prof. Ismu. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, nanti dengan koreksi. Oke, waktu saya kembalikan kepada Prof. Ismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Didik. Ya, jadi kalau saya melihat dari paparan ini tadi, ini rupanya cara pemikirannya sudah lebih maju ya, lebih maju. Jadi misalnya gangguan reproduksi itu tidak dilihat dari kasus per kasusnya, tetapi dari suatu masalah mulai dari pembibitan, ya, terus kemudian pemeliharaan pedet sampai kemudian pemeliharaan betinanya. Memang betul itu. Ya, jadi inilah sebetulnya kuncinya itu. Ya, jadi kalau penanganan gangguan reproduksi ini ditangani langsung, ada gangguan repeat breeder langsung ditangani, itu kan hanya kasuistis gitu ya, kasuistisnya. Tapi kalau dilihat dari keseluruhan itu memang masalahnya itu memang mulai dari pedet, pemeliharaan dewasa ya. Seperti itu tadi misalnya di peternakan kita itu masih belum memikirkan masalah animal welfare ya.
masih menganggap, banyak yang menganggap bahwa hewan itu benda mati, ya, hanya untuk produksi saja, dikasih makan sudah selesai, seperti mobil diberi BBM jalan gitu aja. Tapi hewan bukan begitu. Hewan itu juga memerlukan kasih sayang, ada psikologisnya, ya. Heat stress itu tadi sudah diterangkan oleh Dr. Didi tadi, heat stress ini pengaruhnya sangat besar, ya, heat stress. Apalagi sapi-sapi yang ada ini, sapi perah ini adalah sapi subtropis, ya, subtropis. Jadi saya pernah melihat di TV itu sapi ini walaupun subtropis tapi bisa dipelihara di negara Arab yang panas. Nah, tapi bagaimana caranya? Tapi dengan kondisi yang disesuaikan dengan negara asalnya. Jadi temperaturnya juga dingin, makanya juga bagus, pemeliharanya bagus, suasananya itu enak gitu, sehingga produktivitasnya bisa sampai 60 liter produksinya. Coba bayangkan 60 liter bagaimana produksi susu di Indonesia satu ekor sapi, ya. Nah, itulah. Jadi kalau perlu misalnya kalau sapi itu diberikan suasana yang enak, sekarang sudah maju diberikan fan, ya toh, agak dingin. Nah, kemudian kalau perlu diberikan lagu-lagu, misalnya, ya lagu-lagu, asal jangan lagu dangdut. Nanti kalau lagu dangdut, sapinya goyang-goyang, mau tambahan, ya toh. Nah, lagu-lagu yang slow begitu, itu akan berpengaruh, ya. Jadi itulah. Kita melihatnya itu, ini nanti tadi melihatnya itu dengan skop yang lebih luas, bukan kasus per kasusnya. Baik, kalau begitu kami buka diskusi. Kita mulai dengan ada pertanyaan. Ini di chat ada pertanyaan itu, Prof. Iya, coba. Ini dari Juwet Gunawan. Nah, dari Kaltim ini mau bertanya, adakah syarat untuk memelihara sapi perah seperti misalnya standar minimal berupa berapa mendapatkan yang bisa untuk memelihara sapi perah dan berapa standar untuk pakan yang bagus? Gimana? Untuk pakan konsentrat misalnya seperti limbah kelapa sawit, apa bisa dipakai untuk pakan sapi perah? Nah, ini kan di Kaltim mau memelihara sapi perah, dikasih makan batu bara, Pak. Monggo. Oke. Sering kita mendapatkan pertanyaan, ya. Berapa sih, Dok, BEP untuk memelihara sapi perah itu yang menguntungkan itu berapa ekor gitu ya, atau berapa keluar susunya, itu kan seperti itu. Ada yang jawabannya 5 ekor, ada yang 7 ekor, ada yang 10 ekor. Buat yang nggak paham gitu ya, peternak kita ini baru melihara 3 ekor loh, Pak Didi. BEP-nya itu melihara 5 ekor, siap ditambah 2 ekor gitu. Biasanya orang bank yang cerita seperti itu. Padahal dia kan nggak tahu kalau sapinya itu tadi 3 ditambah 2 tetap aja 3. Karena apa? Yang 2 kan dijual. Kenapa dijual? Tenaganya itu nggak cukup ngarit untuk sapi 5. Jadi dari jam 8 sampai jam 11 itu ya cukup untuk sapi 3 gitu ya. Jadi ya nggak main itu gitulah kalau nggak ngerti kondisi lapangan seperti itu. Kemudian BP-nya itu berapa banyak, biayanya itu berapa yang pas. Jadi gini, Dokter Gunawan Nanang, saya panggil nama indahnya Prof gitu ya, Dokter Gunawan Nanang. Kalau di Surabaya biaya produksi itu hijauan, pakan, tenaga kerja, listrik dan sebagainya pasti lebih mahal daripada di Sendang. Ya, di Greenfield itu pasti lebih mahal.
ya daripada disendam. Ya, akhirnya ya saya memiliki pandangan ya bahwa keuntungan kelayaan melihara sapi perah itu bukan berdasarkan jumlah sapinya atau produksi susunya, tapi berapa biaya per liternya. Ya, nggak masalah biaya per liter itu 7.000, ya rumput, tenaga kerja dan sebagainya. Tapi kalau dia bisa jual susu 15.000, ya di kota atau di pasteurisasi gitu, ya. Jadi lebih ke situnya. Di Sendang ini semua dihitung ya, listrik, BBM ngarit, rumput kalau beli, konsentrat, tenaga kerja kalau dia punya banget. Harga susu di sini itu sekarang 6.000 lebih dikit lah ya, 6.000 ya. Kalau semua biaya itu 3.500, itu biasanya orang Sendang 5.000 ya, mungkin keuntungannya hanya di pedet ya. Jadi yang bisa ditekan di sini adalah biaya pakan ya. Kalau saya tadi katakan ya, kalau punya hanya sedikit tapi dipupuk dengan pupuk kandang bisa keluar 14 sampai 15 kg per meter persegi, itu biaya pakannya kan lebih murah daripada harus beli gitu ya. Kemudian kalau bisa memanfaatkan limbah ya, limbah apa saja. Tapi kalau disarankan untuk sapi ini berasal dari protein nabati gitu ya, bukan hewan, misalkan tepung ikan dan sebagainya, bukan seperti itu. Itu monggo saja dipakai ya. Ada batasan-batasan memang ya, kalau misalkan kopra ya, tepung kelapa sawit. Kalau tepung kelapa sawit ini kan minyaknya udah dikit gitu ya, itu ada batasannya ya. Kalau kopra itu maksimal 30%. Ya, kalau sawit itu ya sekitar itulah ya 20-35 gitu. Tapi itu kita juga lihat barangnya gitu. Ini sekaligus kalian kedua tadi tentang cangkang gitu ya, cangkang kelapa sawit gitu. Cangkang sawit itu keras loh itu ya. Itu kalau keluar di kotoran kadang-kadang itu masih utuh gitu ya. Tetapi beberapa waktu yang lalu saya mendengar informasi bahwa itu dilembutkan ya, kemudian saya tidak tahu difermentasi atau di apa seperti itu, dan itu bisa dipakai ya. Jadi kalau yang diimpor ya, diekspor ya, luar negeri ke Australia gitu ya, itu kan sawit, itu tepung sawit gitu ya. Jadi sapi dijual ya, kemudian masih ada cangkangnya itu dijual ke dalam negeri ya, sehingga gitu ya. Jadi tetap aja ya. Jadi ini ada pertanyaan dari apa itu, Sayyid, ini Mas atau Mbak itu ya, Mbak gitu ya, Sayyid Maulana, Mas ya. Ya, saya mendengar ada teknologi itu ya, jadi cangkang sawit lebih dilembutkan ya, kemudian difermentasi. Sekian tahun yang lalu itu kan tingkat kelembutannya kan masih 1 mili, 1,5 mili gitu ya, masih seperti itu. Jadi kalau keluar di kotoran masih utuh gitu. Jadi sekitar 10% dari bungkil sawit itu ada cangkangnya gitu ya, 10% dari bungkil sawit, bungkil kelapa sawit. Saya kira itu, Prof. Iya. Jawaban saya. Iya. Terus pertanyaannya siapa namanya? Ini berapa standar minimal DPL-nya ya? DPL-nya itu sebetulnya. Oke, gini. Jadi gini. Israel itu lebih panas loh ya daripada Indonesia. Ya. Tetapi di sana manajemen kandangnya itu bagus. Ini kan ngomong masalah head stress-nya gitu. Head stress-nya di dataran rendah
itu kan apa namanya, misalkan apa tuh humidity-nya ya, kelembapannya itu kan mungkin lebih rendah gitu, tapi suhunya lebih tinggi. Sementara kayak di Sendang itu ya, itu katanya suhunya rendah, tapi sebetulnya juga tinggi ya, sekarang aja udah 28 derajat gitu ya. Tadi di slide sudah saya itu ya, apa itu temperatur humidity index itu ya, THI-nya itu ya, itu sampai lihat itu ya, sampai lihat di berapa meter di atas permukaan laut berapapun menurut saya ya, pokoknya bisa di manage demikian ya, sehingga suasana suhu dan kelembapan kandang itu lebih baik. Yang baik banget nggak ada ya. Saya katakan di sini greenfield yang di lereng gunung ada itu juga semi close house kipas angin gitu ya. Di Blitar penyanyi Jawa kita Dr. Hewan Triyono itu pasang kipas angin juga gitu ya. Jadi kalau mungkin di Kalimantan kelembapannya mungkin lebih rendah, tapi suhunya lebih tinggi. Mau nggak dimodif gitu, mungkin ada cipratan air ya di kandang di sapinya, pada jam-jam tertentu sapinya suruh melewati pancuran air ya, sehingga suhu lingkungan bisa rendah, suhu sapinya juga bisa rendah. Jadi masalah meter di atas permukaan laut, saya yakin nggak ada apa ya, pengaruh yang signifikan, asal manajemen kandang THI-nya ideal, itu Prof. Iya, ya jadi apa, tingkat ketindihan tidak berpengaruh, tapi yang penting itu suhu dan kelembapan yang penting itu. Jadi walaupun di Arab yang panas, ya ketinggiannya rendah, tapi kalau bisa dijaga temperaturnya itu sehingga sapinya itu nyaman, nah maka proses metabolismenya itu akan berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya ini yang cangkang ini sama tadi. Kemudian dari Banyuwangi, bagaimana bentuk biosecurity di KUD Taniwilis terkait mitigasi penyebaran PMK di Jawa Timur? Ini juga. Oke. Morbiditasnya PMK ini kan hampir 100% ya. Jadi kalau sapi kena itu mesti ngerasanya loro, mulutnya, kakinya, putingnya gitu ya. Jadi saya tidak tahu ini rahasia atau enggak itu ya. Informasinya di Jawa Timur udah 15 kabupaten kota, udah 5 koperasi susu ya. Alhamdulillah Sendang enggak. Kita lakukan semprotan dari kandang ke kandang. Mulai besok food dipping ya, jadi masuk pos penampungan sikile sepatunya kudu dicelup ya. Buat anak PKL yang besok Senin mulai kesini juga sudah saya informasikan kudu nggawa semprotan dan motor, sepatunya harus disemprot seperti itu. Jadi selain biosecurity kita siapkan juga obat-obatan vitamin gitu ya, injeksi maupun oral, kemudian analgesik ya, antibiotik ya. Jadi ya seperti itu ya. Yang paling penting tetap pencegahan gitu, pencegahan. Karena penurunan produksinya bisa sampai 70% bahkan lebih kalau sudah kena itu. Itu Prof. Iya. Baik, selanjutnya saya Fitriani Sultan izin bertanya, dokter, stres panas apakah benar menyebabkan produksi susu turun? Ini jawabannya seperti tadi ya. Jadi pasti stres panas itu akan menyebabkan. Selanjutnya dari Sikia Banyuwangi, pada sapi penderita diagnosis yang dilakukan di lapangan, apakah perlu penegaan melalui uji laboratorium? Dan bagaimana pengaruhnya sapi yang pernah menderita gangguan reproduksi dengan produktivitasnya setelah sembuh?
Oke. Jadi kalau dokter hewan di KUD ini kan kayak dokter hewan, kayak dokter umum gitu ya. Jadi diagnosanya itu klinis, bukan diagnosa laboratorium gitu ya. Kalau gangguan reproduksi ya tentu anamnese kepada peternak, data-data IB, kemudian kita lakukan pemeriksaan rektal ya supaya lebih tepat. Jadi itu lebih praktis ya, karena kalau kadar progesteronnya berapa dan sebagainya itu biaya tinggi ya dan butuh waktu seperti itu ya. Kemudian bagaimana pengaruhnya sapi yang pernah menderita gangguan reproduksi dengan produktivitasnya, dan produktivitas susu itu bisa seiring bisa tidak seiring gitu ya, karena kan produktivitas kan banyak penyebabnya gitu ya. Meskipun sapi tidak mengalami gangguan reproduksi, jadi 2 bulan habis melahirkan ibu langsung jadi, tapi kalau manajemen pemeliharaannya kurang bagus, baik manajemen kandangnya, manajemen pakan dan sebagainya, itu sebenarnya juga enggak reproduksi, misalkan 2 bulan belum birahi, bulan sapinya bagus, manajemennya bagus, tetap aja produksinya bagus. Itu Prof. Iya. Jawaban saya. Selanjutnya ada mahasiswa yang bertanya, untuk kejadian repeat breeder tadi dianjurkan untuk diberikan jamu-jamu ternak. Untuk jamu yang diberikan seperti apa ya, Dok? Oke. Nah, jadi ini apa namanya? Jadi kalau di koperasi itu kan pendekatannya kan jangan tidak harus dengan uang gitu ya. Iki belikan hormon, iki belikan iki. Jadi itu enggak seperti itu, karena juga waktu, tenaga dan sebagainya. Saya selalu menyarankan dari dulu ya kepada peternak, tidak usah menunggu sakit ya, tidak usah menunggu sakit. Sapi itu secara rutin 3 hari sekali atau seminggu sekali dikasih jamu, paling tidak kunir itu antibiotik ya. Kemudian yang kedua itu temulawak itu dia mainnya di heparnya. Jadi saat mungkin head stress yang mengarah ke hepar, asidosis yang mengarah ke hepar, kita tahu fungsi hepar apa kan ya, yang produksi sel darah merah dan sebagainya. Maka jamu-jamu seperti itu yang saya sarankan pada peternak ya, dari dulu supaya nanam lah di rumah seperti itu. Di pasar sekarang juga banyak Profesmo, itu saya juga jualan Profesmo jamu-jamu itu. Jamu-jamu ya. Iya. Oh ya, untuk kipas angin pendingin itu sebetulnya sudah ada, yang ada airnya itu sudah ada, Pak. Jadi bisa di setel kapan airnya itu keluar begitu, sehingga kelembapan itu bisa jaganya. Itu dulu banyak di jalan-jalan ya, di Malaysia itu di pom bensin dan sebagainya itu banyak yang diberikan itu. Jadi apa namanya, kipas angin dengan air dengan ya, sehingga bisa menurunkan temperatur gitu. Baik, silakan, ada pertanyaan lagi? Monggo. Ada lagi, monggo ketemu. Kalau tidak ada, saya Kak Profismu loh ini. Jadi apa namanya, untuk animal welfare yang mengganti tali keluh itu ya, kan biasanya tali keluh. Nah,
terus kemudian ada penggantian, itu Ya. apakah akan berlanjut diberikan kredit kepada peternak-peternak untuk menggantikan begitu atau di mana? Gimana di Tani Wilis? Helper ya, pengganti tali keluar helper itu kita berikan ya kepada sapi yang manut dulu gitu ya, sapi yang manut ya, pokoknya manut dia nggak itu kita itu dulu, karena memang target kita ada program itu loh, dan nol sama sekali. Jadi sekarang targetnya satu kandang harus ada 1 ekor yang sudah lepas gitu. Kalau nursery ini ada subsidi Prof ya, jadi satu tali keluh ini dari nursery dapat subsidi Rp5.000 gitu ya, dapat subsidi. Jadi nggak kredit, ini tunai peternak belinya tunai. Jadi kalau harganya 12.500 dia cuma ganti 7.500 seperti itu. Iya, diberikan subsidi begitu ya. Iya. Ya kalau kemarin Dok Yogi cerita di TF itu ada sapi perahnya, itu nanti oke Prof tak kasih gratisan helper itu nanti. Tapi sekarang sudah ditarik semua dokter didik kita, jadi DTF itu khusus untuk bull pejantan yang diambil air nantinya. Iya. Tapi kalau mau diberi, saya terima kasih banyak. Kapan bisa saya ambil? Siapkan. Ya, soalnya kita pindah itu sapi betina itu kita pindah ke peternak yang di sekitarnya situ. Iya. Tapi meskipun di peternak kan lebih bagus juga dipasang helper, dilepas telur. Iya, betul. Jadi sebagai pionir gitu ya, mungkin sebagai awalan gitu loh. Ini loh tanpa dikeluh lebih bagus daripada dikeluh, sehingga nanti bisa bisa ngikut gitu loh istilah. Ada pertanyaan, apakah bibit straw sapi perah mempunyai karakteristik yang membuat pedet hasilnya bagus atau jelek? Bibit straw mempunyai karakteristik yang bisa ini yang ahli malah Dokter Yogi ini ya. Ya ini jadi Mas, kalau misalkan ya bibit yang dimaksud ini straw berhasil dari bull yang elit ya, yang punya rekor, punya garis itu yang garis keturunannya bagus, itu mestinya gitu ya, itu juga akan bagus gitu loh ya. Ya ini kan saya nggak ngomong masalah manajemen pemeliharaannya ya setelah lahir ya, tapi masalah strawnya. Ya betul, Didik, memang straw memegang dari BPIB maupun di BPIB lainnya itu pasti sudah tersertifikasi, pasti sudah mempunyai satu galur keturunan yang sangat baik, dan straw-straw yang sudah didistribusikan itu pasti sudah teruji semuanya. Dan pasti kalau nanti berhasil bunting kemudian melahirkan anak, insya Allah anaknya pasti lebih baik daripada induknya gitu Dokter Didik. Sehingga setelah lahir ini nanti baru Dokter Didik tadi jalan cara pemeliharaan pedetnya bagaimana gitu ya, terus kemudian pengelolaan beripakannya bagaimana, ini yang nanti mempengaruhi keberhasilan atau baik tidaknya pedet tersebut menjadi satu indukan yang baik atau tidak. Jadi seperti itu Dokter Didik yang mungkin bisa saya sampaikan. Tapi Dokter Yogi, sebetulnya itu 50% ya, karena 50% kan juga ditentukan oleh induknya. Kadang di IB dengan yang bagus ya, tetapi bukan menurunkan dari induknya, bisa saja begitu ya.
Ya bisa Prof, bisa seperti itu juga bisa. Tapi memang sebagai bull itu sudah ada kriterianya harus superior. Harus superior jadi yang mempunyai sifat yang diturunkan dominan. Jadi itu sudah ada. Tapi untuk kejadian seperti itu mungkin bisa juga ada kok Prof. Pasti ada lah ya. Berapa persen gitu ya. Tapi secara umum jarang sekali kejadian tersebut terjadi. Itu Prof. Nggih, matur suwun Prof. Baik, selanjutnya penentuan pakan atau ransum apakah juga dilakukan pada induk yang siap untuk di IB? Iya, jadi manajemen pemeliharaan kan tidak berhenti sampai batilan gitu ya, sampai 3 bulan. Manakala ya setelah menjadi tidak pedet lagi ya, menjadi darah muda, nah, gitu ya. Itu jika ya peternak masih konsisten ya memberikan pakan yang kualitasnya bagus, ada yang umur 9 bulan udah gerai pertama, ada yang 10 bulan udah gerai pertama, ya. Jadi berdampak positif gitu ya. Ada yang 16 bulan baru gerai pertama. Jadi kalau di depan saya cerita 16 bulan itu rata-rata loh ya. Ada yang 18, ada yang 20 bulan, ada yang 12 bulan gitu ya. Jadi tetap aja ada pengaruh perlakuan pakan terhadap sapi yang harus bulan apa siap gitu. Ya, tetap ada. Itu Prof. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya, sapi PFH kalau dari literatur dibuat agar lebih adaptif di Indonesia. Arti kata adaptif ini apa ya Dok? Apakah bisa hidup atau bertahan saja? Atau sampai ke jumlah produksi susu? Ya, dibuat agar adaptif. Kalau menurut saya nggak dibuat, dipaksa. Yang terjadi di Indonesia kan dipaksa untuk adaptif gitu ya. Apalagi kalau sapi impor ya, sapi impor itu bukan di big farm yang sudah disediakan langsung pakannya, sudah disediakan kandang lepasnya, udah disediakan dan sebagainya ya. Kalau di sana mungkin itu bisa bertahan ya, bertahan, potensi genetiknya bisa terus keluar ya. Potensi genetiknya, potensi produktivitasnya itu bisa keluar. Saya cerita ya, sapi impor ya, karena tadi itu juga pernah mendatangkan sapi impor darah bunting ya, nyampe Sendang itu bisa laktasi pertama, melahirkan pedet pertama, laktasi pertama itu bisa keluar 27 liter ya. Kemudian dipelihara bunting, laktasi kedua malah menurun, padahal biasanya kan naik ya, karena pedet setembean darah itu biasanya keluar sedikit, mana kedua ketiga itu banyak ya. Artinya apa? Sapi cuma adaptif untuk hidup aja ya, tapi untuk produktivitasnya karena ransumnya, karena dari stres, karena manajemen kandang itu yang terjadi seperti itu ya. Jadi produktivitasnya tidak adaptif ya, cuman mampu bertahan hidup itu aja kalau menurut saya. Iya. Itu, Prof. Jadi begini ya, siapa itu namanya yang tanya ini? Masalah sapi PFH. PFH itu kan singkatan dari peranaan FH. Sebetulnya sapi PFH itu adanya itu dulu. Pada waktu pertama kali Belanda memasukkan itu biasanya sapi Grati, Ibu John itu adalah sapi FH yang dari Belanda disilang dengan sapi lokal, sapi Jawa. Itu PFH. Tetapi sejak tahun 80-an itu Indonesia itu impor sapi FH begitu. Ya, jadi di Komisi Bibit itu sudah tidak disebutkan PFH tetapi disebutkan FH. Sapi Indonesia FH adalah, jadi sudah tidak ada PFH itu gitu ya.
Ini yang harus dianukan ya. Jadi PFH itu adalah persilangan ya, peranaan. Ya, ini kalau yang ini semua yang di Tani Wilis ini semua dari import ya, import terus kemudian anaknya di-IB dengan semen dari sapi yang juga import begitu. Jadi bukan persilangan dengan sapi lokal begitu, sapi potong sapi Jawa atau sapi PU begitu. Selanjutnya Fajar Amirullah ya ingin bertanya terkait ransum yang diberikan ke sapi perah ya, masa laktasi. Apakah pemberian ransum tersebut tertentu dapat mempengaruhi produksi panas dari dalam tubuh? Adakah saran berapa persen penggunaan energi maupun protein dalam ransum sehingga produksi panas dalam tubuh bisa ditekan? Sehingga produksi susu bisa lebih banyak. Dari pengalaman dokter di KUD Tani Wilis menggunakan perbandingan ransum seperti apa? Oke, terima kasih ya. Jadi apakah pemberian ransum tertentu dapat mempengaruhi produksi panas? Yang jelas panas tubuh itu kan berasal dari ransum itu memang ya. Jadi ada proses metabolisme sehingga memunculkan panas tubuh ya. Panas tubuh itu bisa normal ya, bisa terlalu panas ya, bisa abnormal ya. Kalau panas tubuh yang ini saya cerita panas tubuh yang dari tubuh ya, kalau dari luar suhu kan ya. Panas tubuh yang tidak ideal itu manakala ada ketidakseimbangan rasio konsentrat dan rasio hijauan makanan ternak. Saya bilang tadi gitu ya, manakala tadi kan bilang 60 40 50 50 60 40. Kalau agak susah mikirnya, jadi seperti ilmu makanan ternak yang biasa kita terima gitu loh ya. Jadi pemberian rumput itu 10% dari berat badan itu minimal loh ya. Itu minimal ya. Bukan maksimal, itu minimal seperti itu ya. Karena kalau tidak seperti itu ya yang terjadi juga asidosis, panas tubuh berlebihan dan sebagainya. Tubuh itu kan kondisi yang tidak normal. Misalkan seperti ini, sapi itu kalau dikasih konsentrat lebih dulu, ini cerita di Sendang ya, cerita Sendang dan cerita keilmuan itu, kondisi rumennya kan asam ya. Kalau kelebihan konsentrat asam masih dosis. Tapi kalau dikasih pakan rumput itu kondisi rumennya kan basah, pH-nya kan di atas ya gitu. Padahal mikrobia itu kan bekerja pada pH 7 sampai 7,2 gitu lah ya. Di big farm peternakan besar itu kan komplit sudah dicampur antara konsentrat dan rumput itu udah jadi satu komplit seperti itu. Di peternakan rakyat itu belum seperti itu. Ada 1-2 yang sudah mulai mencoba dan kondisi asidosisnya terjaga, tidak ada stres, produksi susunya 1 ekor bisa naik 1 liter 1,5 liter ya. Ada yang peternak seperti itu. Makanya chopperisasi kan juga jadi program kita ya. Karena begitu dicopper rumput kan bisa dicampur dengan konsentrat. Kalau angkanya, kalau misalkan susunya keluar 15 liter ya, itu kalau disendang 15 liter ya, itu hidup pokoknya 3 kilo gitu ya, 3 kilo konsentrat KUD. Kemudian untuk susunya setiap 3 liter 1 kilo, berarti kalau 15 liter dibagi 3 kan 5, berarti sehari itu 3 + 5 8 kilo konsentrat, itu tidak berlebihan ya, tidak berlebihan. Ada patokannya seperti itu. Jadi ada yang tersendiri memang ya untuk pakan ini. Itu Prof. Iya.
terima kasih. Kalau ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, saya siapa? Pak Yogi, ini siapa? Pak Suharsono, Prof. Suharsono. Nggih, pangapunten, Prof. Lagi muncul. Oh, saya tadi kok sebenarnya. Tapi tidak bunyi. Monggo. Nggih, Dr. Estiadi. Nggih. Apakah semua kejadian yang ada di sana itu terdata, tercatat gitu? Soalnya ada pernah kasus itu yang dilihat, harusnya sapi itu digemukkan. Memang kalau kita belajar itu jumlah pakar itu akan menyebabkan peningkatan berat badan, tetapi ternyata tidak. Nah, setelah dilihat itu ternyata dari peternaknya. Itu kan kita jangan-jangan seperti begitu. Terus ada data lagi yang lain, saya lupa itu. Juga seperti begitu. Jadi sebaiknya mungkin ya, kalau nggak catat ya alhamdulillah. Nanti dari data itu kita dapat menganalisis dari mana ya. Jadi kita selama ini tidak berasumsi-asumsi gitu. Mungkin loh ya, itu saya punya pemikiran seperti begitu. Saya dikatakan rumput ya, memang rumputnya tanahnya berbeda itu ya berbeda, itu ya wajar seperti itu. Kemungkinan ada kenapa kok bisa begitu ya, gitu. Ada enggak kira-kira seperti begitu? Oh. Pertanyaan, adakah data gitu, Dok ya? Enggak, apakah sudah tercatat gitu kan kondisi, misalnya ada kelembapan gitu kan mungkin, oh ini mungkin ada pengaruhnya ke sini, nah, sehingga kita ini dapat antisipasi. Tadi katanya misalnya kalau di daerah Arab itu kan panas, ya misalnya itu kan data dari suhu supaya sama kan diberi kipas yang ada airnya gitu, atau dibuat antiseptik kalau COVID kan begitu. Jadi kita ini enak gitu, apakah sudah gitu? Oh iya. Jadi ya terus terang Dok ya, untuk audit nilai ya, untuk di keterangan kami tidak memiliki ya data-data sejelimet itu. Bahkan yang tidak jelimet pun gitu ya, itu kami tidak memiliki ya. Jadi karena recording lah ya, kita recording IB, recording khusus personil gitu ya, itu bukan prioritas saya, kayak gitu ya. Prioritas KUD itu saya ini yang penting ya, itu ya, yang penting ini KUD produksi sentrat yang bagus gitu ya. Jadi nambah satu personel enggak, gajinya udah berapa, terus gimana itu kalau tingkat KUD ya. Kalau tingkat peternak lebih parah lagi. Kalau di Big Farm itu kemarin apa yang kerja di sana itu saya tanya, lengkap yang di Bintil itu, Dok ya, lengkap ada. Bahkan kita punya data yang IB pertama umur 12 bulan itu nanti jadi induknya keluarannya gimana. IB pertama yang 14 bulan itu mereka lengkap gitu ya. Tapi kalau di peternakan rakyat gitu ya nggak telaten, Dok. Kartu IB aja gampang hilang gitu. Gimana, Pak? Gimana? Ya saya ini kadang-kadang maaf nggih Profesor nggih. Saya ini kan ada di agribis. Coba sih sekali-kali penelitian tuh pada sapi ditinjau dari bisnisnya bagaimana atau dikaitkan dengan reproduksinya. Saya tuh punya gagasan gitu. Masa jadul sampai sekarang probiotik terus, maaf ini kok nanti kok ke ayam semua nanti. Kalau sapi itu ya penting loh gitu menurut saya gitu. Monggo Dr. Harsono kalau mau neliti ke Tani Wilis, monggo dengan tangan terbuka akan senang gitu ya. Dr. Harsono kan pinter analisis itunya ya. Saya kira itu. Monggo, ada lagi? Dr. Yogi, monggo. Yes, ya Prof. Nggih, Prof. Bentar, Prof. Dr. Didik, kita sharing aja Dr. Didik ya. Kita kan umumnya kita kan menginginkan ya peternak itu nantinya itu sapi-sapinya itu sehat gitu ya, baik sehat secara umum maupun sehat secara reproduksi. Tapi kenyataannya memang kadang-kadang peternak itu sapinya kadang-kadang ada yang mengalami gangguan reproduksi gitu, Dr. Didik ya. Selama ini di KUD Tani Wilis yang paling banyak gangguan reproduksinya berupa apa nggih, Dr. Didik nggih? Oh ya, yang paling banyak itu kawin berulang. Ya,
kawin berulang itu yang minta IB ketiga itu 10% paru-paru, yang 4 kali lebih ya itu 10% ya, kan 20 kurang dikit gitu lah ya, jadi sekitar 10% minta IB ketiga, 10%-nya lagi minta IB 4 lebih gitu ya, paling banyak itu. Kemudian kalau saya ngitung siklus birahinya ya, dari 20% itu yang siklus birahinya teratur ya 19 sampai 23 hari itu 25% ya. Jadi yang dievaluasi itu 25%, yang 75% ya dari repeat breeder itu yang inbreeded itu loh ya, yang atau late embedded ya gitu. Jadi itu sehingga saya berpikir ini kan masalah antibodi sapi gitu yang mesti kita lakukan, nah yang mesti kita perhatikan gitu ya. Nah, tetap pakan akhirnya jadi prioritas kami. Makanya postpartus itu, masa gerodokan itu, kami Indonesia produksi menyarankan peternak pakai konsentrasi protein tinggi ya, 20%, kalau biasa 18%. Ya, jadi sekarang udah banyak peternak yang membenarkan dikasih konsentrat yang proteinnya lebih tinggi. Nah, itu Dok Yogi. Repeat breeder banyak ya, hampir 20% ya kejadian untuk. Ya, 19,sekian%. Itu bisa diketahui apa enggak Dokter Didik ya, faktor dominannya kok bisa sampai tinggi gitu, itu kira-kira apa penyebabnya ya Dokter Didik yang di KUD Tani Wilis kita per kasus aja, mungkin karena faktor untuk terjadinya repeat breeder itu kan banyak. Tapi mungkin setiap lokasi atau setiap daerah pasti akan punya faktor dominan yang bisa menyebabkan sampai terjadi kok tinggi gitu repeat breeder. Adakah Dokter Didik kira-kira sudah diketahui apa belum gitu ya, kira-kira faktor yang paling utama sehingga repeat breeder ini terjadi? Ya, itu kan teman-teman inseminator itu kan saya minta memperhatikan apa namanya, lendir yang keluar itu ya. Pokoknya sekali tolong sampean perhatikan, sampean foto, sampean kirimkan ke saya gitu. Tapi mungkin endometriosis subklinis gitu loh ya. Kadang-kadang ada sedikit putih itu kita udah menganggap endometriosis subklinis. Kalau dari data 75% ini birahinya tidak teratur itu ya. Itu kan banyak vaksin 3 hari tapi abortus ya, atau perubahan makan atau perubahan mesin gitu. Nggak punya data sih, Dok Yogi, mohon maaf. Iya, terima kasih Dokter Didik. Jadi memang endometriosis subklinis ini memang agak sulit ya kita tebak gitu ya, karena memang mungkin karena kita kurang legal artis atau bagaimana gitu ya pada saat pelaksanaannya IB atau pada saat kita partus gitu ya. Pada saat partus kan kita juga harus benar-benar yang sesuai dengan prosedural ya mestinya ya, supaya tidak terjadi endometriosis subklinis tadi. Oke, terima kasih Dokter Didik. Oke, Prof Ismu, mungkin itu sementara yang dari saya, Prof Ismu. Ya, ada pertanyaan lagi, silakan. Sampai jam berapa ini ya, Dokter Irma? Sampai jam kurang 15 menit lagi berarti, Prof. Iya. Tapi kalau tidak ada yang bertanya ya kita akhiri begitu. Prof Puji. Prof Puji, saya mau tanya Prof. Nah, iki. Prof, kawin tadi loh, definisi repeat breeding itu loh, itu kan kalau di literatur kan yang birahinya teratur siklusnya. Kalau tidak teratur itu kan padahal juga kawin berulang, itu masuk definisi apa itu?
Nah, jadi kalau di buku itu memang kawin berulang itu kita definisikan sapi itu dengan biaya yang normal gitu kan. Jadi kalau sudah masuk ke tidak normal, misalkan ada perpanjangan, misalkan biasanya siklusnya 21 hari jadi 28. Nah, ini kan kita sudah curiga mungkin ada kematian induk dini dan lain sebagainya. Tapi yang kalau kita definisikan repeat breeder, ya masuk aja lah di kartu IB, di recording 2 kali, 3 kali, lebok naik repeat breeder. Walaupun repeat breeding, walaupun itu sebetulnya 21 hari teratur atau enggak, itu kita masih mendefinisikan itu gitu. Oleh karena nanti ini kan memang multi faktor penyebabnya ini ya, mulai dari sapinya, dari inseminatornya, dari lingkungannya, dari muter aja itu, kita masih nyari mana yang pas gitu, sehingga mungkin sudah datang ya mahasiswa S2 di tempatnya Pak Didik Sendang ini. Kan Prof. Panca itu mau meneliti kita dengan yang masuk ke penelitian DPUF itu adalah tentang heat stress-nya. Jadi temperatur humidity index-nya itu yang kita hitung. Dan kita bandingkan di dataran tinggi dan dataran rendah. Tapi kemudian juga mahasiswa saya suruh lihat juga kalau 3 kali kawin belum bunting, yang keempat atau yang ketiga coba dicek mulai body score-nya kan nanti itu erat kaitannya dengan pakan gitu. Ini yang masih kita coba. Cuman ada beberapa persoalan yang lebih kompleks banget nih sebetulnya ya. Jadi Prof. Wisnu mungkin nanti bisa lebih banyak menjelaskan. Jadi beberapa penelitian itu biasanya tidak kita lakukan komprehensif. Jadi repeat breeder kita cuma coba 1 atau 2 parameter aja gitu kan. Nah ini kita coba dengan 2 atau 3 mahasiswa S2, kemudian kita tambah lagi mungkin ada 2 atau 3 mahasiswa S1 gitu ya, S1 yang kebetulan melakukan proposal. Kita akan coba yang variabel yang sangat sederhana gitu ya, yang mungkin Pak Harsono nanti yang ngitung secara statistiknya gitu kan, apa ada pengaruh itu, karena kalau lihat kejadiannya 19% lebih itu artinya kan cukup tinggi. Kalau produksinya 100 ton, populasinya berapa punya Pak Didik kan itu. Jadi kita ke situ aja sudah dapat berapa banyak judul penelitian gitu. Nah ini kita coba dalam satu judul PUF, kemudian kita kita ke makro itu bisa kita ukur dan kita ketahui apa penyebabnya kawin berulang. Itu Pak Didik, luar biasa ini Pak Didik. Lahirnya di mana katanya? Di Ngeraho ya, Prof. Wisnu ya? Pinggir sungai juga? Deket Gawang. Kalau orang Bojonegoro bukan Pengawan Solo, Prof. Gawang. Gawang Solo. Iya, Prof. Monggo, siapa lanjut? Baik, Bu, kita sudahi aja. Bu Irma, kita kembalikan kepada Bu Irma sebagai MC-nya. Silakan, Bu Irma. Ya, matur nuwun Prof. Wisnu sudah memimpin acara hari ini. Terima kasih juga kepada Dr. Hewan Didik Setianto untuk materinya. Sangat bagus sekali gitu, Dr. Didik. Materi lapangan ini kita sangat kurang sekali gitu. Alhamdulillah hari ini banyak mendapatkan ilmu dari jenengan. Berikutnya adalah berkenan untuk menerima sertifikat secara virtual. Untuk itu saya mohon Prof. Puji Srianto untuk memberikan sertifikat pada Dr. Hewan Didik Setianto. Monggo Prof. Puji. Terima kasih Dr. Rima. Pak Didik. Ya. Iki tak kena lewat GoSend. Lewat WA biasanya. Ucapan terima kasih sekali
telah memberikan kuliah tamu, artinya banyak memberikan wacana, terutama untuk mahasiswa semester 7 mata kuliah fisiologi dan teknologi reproduksi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tadi saya sudah tuliskan pada komisariat tingkat countingnya masing-masing gitu, masing-masing kelas, karena kita punya 6 kelas gitu, bahwa ada 5 atau 10 soal yang nanti saya mintakan dari Dr. Didi untuk dimasukin UAS gitu. Jadi kalau yang mahasiswa enggak dengerin tadi bakal enggak ngerti lah. 10%. Jadi terima kasih Pak Didi, mohon diterima sertifikatnya, lain-lainnya nanti menyusul atau ya, saya kirim siap, lain-lainnya menyusul. Saya terima sertifikatnya. Demikianlah seluruh rangkaian acara kuliah tamu keempat divisi reproduksi pada hari ini. Saya selaku MC secara pribadi dan juga mewakili divisi, jika ada kekurangan atau salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kuliah tamu berikutnya adalah semester depan, karena kita jatahnya 1 mata kuliah 2 dosen tamu. Demikian saya akhiri. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Didi.